beredar di media itu terkait dengan aturan mana yang mengatur tentang barang penumpang itu wajib dibawa oleh dibongkar oleh buruh. Nah, itu pertanyaan yang muncul di media itu. Nah, kalau terkait dengan tarif bongkar muat memang ada beberapa klasifikasi ya. Kalau kita bongkar muat di kapal-kapal niaga seperti kapal kontainer itu ada beberapa jenis tarif. Tarif cantol kontainernya, kemudian ada tarif general cargo, kemudian stevedoring, kemudian revisi di ada 3 itu, ada 4 itu. Nah, lalu kemudian di situ juga ada barang unit, barang unit. Lalu kemudian juga di teman-teman PPR juga diatur dalam kesepakatan itu. Tetapi dasarnya dari mana sehingga kemudian lahirlah KKB itu, kesepakatan bersama itu. Jadi mungkin di sini juga perlu saya sampaikan bahwa dasar perhitungan tarif bongkar muat itu memang harus didasarkan pada aturan, tetapi yang selama ini yang berjalan itu tidak sesuai aturan. Karena mengingat satu, Lembata ini kabupaten satu pulau. Kalau jika tarif bongkar muat itu kita menerapkan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, maka itu akan sangat berpengaruh dengan pasar dan tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu aturan itu kita bicara di KKB itu di sisi muka itu kita bicara aturan. Tetapi sungguhnya isinya itu tidak dengan dasar aturan, berdasarkan kearifan lokal, kebijakan lokal yang kita bangun bersama-sama menetapkan tarifnya. Ya. Jadi contoh, kita upah minimum provinsi tahun ini itu 2 juta berapa ya? Di 2 juta sekian itu rujukan kita untuk menghitungnya itu ada di KM 35 tahun 2007. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 35 tahun 2007 tentang pedoman perhitungan tarif bongkar muat di pelabuhan. Dihitung berdasarkan sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota. Ya, itu. Nah, kalau mau hitung berdasarkan upah minimum provinsi, maka tarif general cargo GC yang ada di pelabuhan Lebar seharusnya di 117.000 per 1 ton meter kubik. Nah, tapi apakah itu bisa menjangkau? Artinya itu sudah masuk dalam komponen pembelian oleh pengusaha. Nanti kemudian dia menjual ke masyarakat itu tentu dihitung dengan biaya-biaya atau kos-kos yang timbul akibat pendistribusian barang itu. Maka imbasnya adalah nilai jual barang menjadi mahal. Dan itu kita tidak pakai. Padahal sebenarnya kan melihat dari tarif itu sudah teringkut di dalam. Di dalam itu ada iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Kemudian ada pakaian kerja, makan 1 kali, transportasi lokal pergi pulang. Itu diatur dalam aturan sebenarnya. Tapi ini kita tidak pakai, teman-teman. Ya. Kalau itu mau dipakai, Lembata ini teriak. Ya. Nanti buruh saja yang jadi, kita tidak pakai aturan saja, buruh jadi kambing hitam, atau apalagi kalau pakai aturan. Gitu. Jadi kita tidak pakai aturan itu. Kita memakai kearifan lokal, kebijakan lokal, kabupaten satu pulau. Ya, kita berusaha untuk upah itu ya tidak serendah-rendahnya, tetapi juga tidak setinggi-tingginya. Ya, memang selama ini ada nada-nada dari teman-teman pengusaha yang mengatakan buruh ini agak mahal. Tetapi sebenarnya juga semua bilang buruh ini juga sebenarnya salah satu komponen yang berkontribusi di masalah pembangunan Kabupaten Lembata, terutama di bidang jasa. Ya, kalau tanpa buruh juga sebenarnya pabrik bisa datang bongkar debu begitu. Ya, kan tentu tidak. Tetapi upahnya dibayar apakah sesuai dengan aturan? Tidak juga. Jauh di bawah. Kesian. Jadi saya mau bilang bahwa itulah kita ini buruh, ya buruh yang sebenarnya pandangan orang kenapa dikatakan buruh karena memang mungkin dilihat dari seperti yang berada di media buruh itu bodoh segala macam, ya. Tapi sebenarnya mereka juga makhluk orang manusia Lembata yang sebenarnya mereka juga berkontribusi dari sisi itu, ya. Jadi itu komponen tarif itu terkait tarif yang kemudian dimasalahkan soal aturan dari mana sehingga barang penumpang itu dibawa oleh buruh. Nah, itu poin yang perlu saya sampaikan. Itu memang tidak diatur, tidak ada ketentuan, tapi itu diatur berdasarkan bukan diatur berdasarkan apa, tapi berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Katakanlah saya punya barang, saya turun dari Larantuka. Ya, kalau saya bawa barang, kalau misalnya ya kalau bisa saya bawa sendiri, saya bisa bawa sendiri, tapi seperti rangsel lalu tente kiri kanan bisa. Kalau sudah bisa bawa lebih dari itu, kalau bisa menggunakan mereka. Itu juga kan amal ibadah juga tuh yang Bapak mereka beri. Ya. Begitu. Tetapi itu dinegosiasikan. Jadi tidak ditentukan berapa tarifnya. Tapi ketika buruh datang bilang, "Bapak punya barang, saya bawa Kak." Saya bilang, "Berapa?" Ya, kalau dia bilang 20.000, saya punya uang 15.000 saja. Pasti juga dia terima. Dan selama ini juga mereka terima. Bahkan selama ini mereka bongkar, ada 2 truk itu dibayar cuma 250.000. Ya.
juga mereka tidak sampai heboh-heboh begitu. Mereka pernah bongkar satu pickup penuh, upahnya juga tidak dibayar sampai hari ini, juga mereka tidak bikin heboh-heboh begitu. Jadi terkait dengan khusus di penumpang itu seperti di PLN juga begitu. PLN juga kan kita tahu teman-teman porter itu mereka masuk lalu mereka negosiasi, "Bapak punya barang kami bawa kah?" Lalu dia bilang, orang mau minta berapa? Lalu dia bilang ya 500, ya sama saya punya uang 300. Ya, mereka angkat. Ya tergantung negosiasi. Cuma mungkin kejadian kemarin insiden itu mungkin salahnya di miskomunikasi. Ya. Ada komunikasi yang dibangun salah sehingga kemudian terjadi perdebatan itu. Tetapi sesungguhnya bahwa orang yang komplain itu dia punya barang juga, buruh tidak angkat dan tidak ada transaksi, ya, tidak ada transaksi. Jadi memang berita ini memang sedikit menjudutkan TKBM teman-teman buruh. Ya, tapi kalau saya pikir ya kita budaya kita ini manusia beriman toh, ya. Ya kalau memang orang beriman, amal ibadah itu tidak hanya diberi cuma-cuma saja, tapi mungkin melalui memanfaatkan jasa mereka, itulah amal ibadah yang kita kasih. Tetapi ini kalau sekedar 20.000 saja sampai bisa seheboh itu, aduh kesian. Ya. Seolah-olah manusia tidak punya nurani lagi, kak. Kalau bilang 20.000 termahal, bilang aja toh, ama saya punya uang 5.000. Mereka juga minta, "Bapak 5.000 kami rokok juga tidak apa-apa." Wah, tidak bisa. Ya. Aturan dari mana kamu tunjukkan, sajikan aturan bahwa penumpang itu wajib barangnya dibongkar oleh TKBM. Saya katakan tidak ada aturan, tapi tergantung negosiasi. Kami buruh, kami kerjaan kini badan usaha. Setiap tahunnya juga kami pasti bayar setor pajak ke negara. Maka ini kan pada posisi di tengah, Alor, Lembata, dan Flores Timur dia menjadi tumpu penyangga ekonomi, sehingga loncatan cepat bagaimana kita membangun ekosistem pasar ini harus secepatnya kita lakukan. Dan harapan kami ke depannya itu kan pasti kegiatan bongkar muat di pelabuhan kan pasti dia akan